jemaah masyarakat, guru-guru dan alumni, terutama adinda Gus adalah Lara Yahya Sabir Asyari dan para hadirin, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rahmat. Apabila turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dimasukkan ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat Allah kita diberikan keimanan yang kuat walaupun jauh hadir ke tempat yang penuh berkah ini, insyaallah berkah. Karena hadir kita untuk maulid, yaitu menggembirakan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila kita menyenangkan hati orang mukmin saja harus berbeda dengan ibadah rezeki sana. Kita menyenangkan hati orang mukmin aja lebih baik daripada memberikan ibadah. Apalagi baginda kita atas segala kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sallallahu barik alaihi wa alihi. Jadi kalau kita tidak suka kita Nabi Muhammad, tidak akan diciptakan itu alam kita, alam dunia ini. Bahkan kita aja duduk bersama ulama, manhadara menjelaskan sama ulama, sampai al sami amala wa mukalimatan, masih ma'amul hujjatan, sami amala wa mukalimatan. Ja'alallahu Allah Ta'ala jannatin. Pintu jannah setiap surga itu yang artinya barang siapa yang tadi bersama ulama. Alhamdulillah kita banyak ulama, yang mana orang ulama ini adalah orang yang mempunyai ilmu. Seperti di sini banyak Ustaz Sundi, Ustaz Rasmi, banyak Ustaz kita sampai ini subhanallah hadir waktu saat ini. Baca dulu aja 2 jam saja bersama ulama, bersama orang yang mempunyai ilmu. 1 jam, 2 jam saja. Terus kita berjalan bersama ulama 2 langkah saja, atau mendengarkan 2 kalimat saja, atau kita makan bersamanya 2 lukmah, yaitu 2 suapan Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 surga, yang mana setiap surga itu di seluruh jannah dibagikan 2 surga. Itu di kitab Duratul Nasir. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Allah sallallahu alaihi wa alihi. Ini capek. Kita bahas dulu. Jadi, man aqama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Jadi, barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, sabda Nabi, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan syafaat di akhirat nanti. Jangankan di akhirat, di dunia insya Allah akan diberikan syafaat. Seperti ini. Istaksiru minal-ihwan fa inna likulli mu'min syafa'atan la tadkhulu fi syafa'ati ahika. Jadi barang siapa, maksudnya apa dalam hadis itu, kita berbanyak teman, banyak teman di antaranya orang baik, orang soleh, semua kawan-kawan kita pasti mempunyai syafaat. La tadkhulu fi syafa'ati ahika. Siapa tahu kita itu masuk ke salah satu teman kita yang memberi syafaat. Syafaat itu bukan hanya di dunia bukan hanya di akhirat, akan tetapi di dunia. Seperti contoh, kita kesusahan, ada juga yang memberikan hutang. Misalnya di akhirat nanti, pasal amal kita tidak bisa membayar hutang di akhirat, insya Allah diberikan pahala. Tidak di dunia, di akhirat kita tidak akan bisa membayar dengan apa kecuali dengan pahala. Insya Allah apabila dengan sholawat seperti ini, bahkan Imam Sayyidina Abu Bakar mengatakan man anfaqa dirhaman fi maulidi fa kana rafiqi fil jannah. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar itu termasuk sahabat yang sangat menangis, tukang menangis pokoknya. Saat buka kata sabda Nabi itu, orang yang suka menangis, sedikit menangis, hatinya sakit lembutnya, sampai barang siapa yang hadir untuk membaca maulid seperti ini, menghormati kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena rafiqi fil jannah, akan apa? Akan dijadikan kawan nanti di surga. Siapa yang ingin dijadikan sahabat oleh Sayyidina Abu Bakar? Siapa yang ingin dijadikan kawan, sahabat atau pendamping Sayyidina Abu Bakar? Jadi kita semuanya yang hadir pasti kepingin, betul? Pasti insyaallah semoga Allah menjabahi. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhaman fi maulidi
faka'annama anfaqa dhahaban min jabalin fi sabilillah. Jadi barang siapa yang anfaq, contoh nih alumni atau masyarakat yang menyumbang atau menyumbang hadir tenaga baru materi dan materi, ya hadir seperti ini, itu termasuk menyumbang diri kita. Ya siapa yang menyumbang 1 dirham saja oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seakan-akan apa? Bersedekah bagaikan gunung dari emas fi sabilillah, di jalan Allah. Ini semoga menjadi pahala bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga man a'zama maulidin Nabi fi qiraatin Nabi faqad ahli Islam. Itu Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar, barang siapa yang hadir di masjid di qiraatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini, maka menghidupkan Islam. Contoh, antum Islam atau tidak? Islam. Ini menghidupkan Islam. Seperti itu Sayyidina Umar. Saking kerasnya Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman, man anfaqa dirhaman fi qiraati maulidin Nabi, faka'annama syahidu yaumi waqa'ati badrin wa hunain. Jadi kalau Sayyidina Utsman mengatakan, barang siapa yang hadir di qiraati maulidin Nabi, maulid Nabi seperti ini, Allah seakan-akan dia akan dicatat menjadi orang yang syahid di hari perang Badar dan perang Hunain. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saking mulianya hadir majlis, yaitu apa? Menghadiri, menggembirakan, mengembirakan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Ali dan lagi. Kalau Sayyidina Ali itu man anfaqa dirham man aqtama maulidi fi qiraati maulidin sababan li qiraatihi, ya, barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab qiraahnya membaca maulid. Sebentar lagi kita akan membaca maulid. Seperti ini. Oleh Allah Subhanahu wa taala, la yakhruj minad dunya illa bil iman. Tidak akan keluar dari dunia kecuali dalam keadaan iman. Nanti pas tatkala sakaratul maut, insyaallah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama dan sesepuh kita dan yang sudah kita tawasulin, insyaallah akan datang untuk menyambut kita pas tatkala sakaratul maut. Amin amin ya rabbal alamin. Itu subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Imam Hasan Basri, tahu Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri ini mempunyai cita-cita ingin mempunyai 1 gunung dari emas dan ingin menginfakkan apa? Menginfakkan emas tersebut untuk di waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu Imam Hasan Basri. Apalagi kita, itu iman yang luar biasa terkenal. Apalagi kita, masya Allah. Imam Junaid Al-Baghdad juga mengatakan, barang siapa yang hadir untuk mengadakan majlis seperti ini untuk menggembirakan baginda kita Nabi Muhammad SAW, termasuk orang-orang yang beruntung. Faqad faza. Jadi orang-orang yang beruntung. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Bahkan apabila kita menjadi orang yang su'ul khotimah, kita ada kata dalam kita dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz dalam keadaan surah Timah, insyaallah kita akan dirubah dalam majlis ini menggembirakan baginda kita, insyaallah akan dirubah menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila kita mempunyai kesusahan dalam hidup, contohnya kita banyak utang, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat maulid ini segera dilunaskan. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila kita mempunyai sifat yang mana sifat itu, contoh istri yang selalu mengomel atau gimana, insya Allah Subhanahu wa taala berkat maulid ini oleh Allah menjadikan istri yang soleha. Dan anak-anak kita yang hadir pada majelis ini di maulid kita ini, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada saat ini, semoga oleh Allah digampangkan urusannya. Dan semoga dijadikan orang-orang yang kaya di dunia dan di akhirat. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan, nih Imam Syafi'i, ini kan contoh kita aja nih, seperti kita berkumpul di majlis, di masjid, di musola, barang siapa yang mengajak untuk berkumpul
saudara-saudara kita diajak untuk hadir menggembirakan kelahiran baginda kita oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicatat menjadi orang-orang yang syuhada. Syuhada apa? Mati dalam keadaan syahid. Dicatat menjadi orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Itu Imam Syafi'i. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu tidak ada rumah dan masjid kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Kalau dalam rumah atau masjid atau musola di situ diadakan untuk maulid, untuk menggembirakan baginda kita dan kita Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh kepada malaikat itu akan mendoakan kita turun rahmat. Ya seperti itu. Dan mendoakannya apabila kita sudah dirahmati oleh Allah melalui malaikat, yang mana malaikat itu tidak pernah melakukan dosa, insya Allah dikabulkan. Rahmat Allah turun contoh seperti ini. Ada seseorang yang tukang riba. Tukang riba itu tukang memburu pesek. Tukang memburu pesek ini terus nagih contoh Faruk nih orang sogi. Benar mau ngajar. Yang mau bayar dia. Akhirnya sama sohib sama tukang rentenir, ujung-ujungnya apa? Awas ya Faruk ya, kalau misalnya sampai ke masjid nanti saya tagih nih. Setiap tagih ke rumahnya tidak pernah ada. Istrinya selalu buat, tidak ada, padahal ada di rumah. Itu contoh. Akhirnya hadir majlis Faruk itu adalah orang kaya, pergi ke masjid menjadi karena saking kayanya tidak mau bayar, saking pelit kaya lagi. Ujung-ujungnya gak hadir ke majlis oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat diturunkan rahmat. Jadi yang sohib yang tukang rentenir itu, biasanya kan orang rentenir itu tidak tahu lah, katanya si masuk neraka katanya. Jadi seperti itu rahmat Allah itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surga berkat majlis. Seperti ini. Semoga kalian antum semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan kita aja niatnya karena Allah, mencari ridha Allah dalam langkah kita setiap langkah demi langkah akan dicatat, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita niatkan, niat kita insyaallah dimasukkan ke surga. Bahkan di akhirat nanti ada cerita di dalam kitab orang yang banyak niat dan diniatkan, contoh seperti ini, ya Allah saya hadir kepada kelahiran baginda untuk menyenangkan baginda, ya Allah dengan barokahnya ya Allah jadikan aku menjadi orang-orang yang soleh, menjadi husnul khatimah, dan gampangkan rezekiku dan luaskan rezekiku juga, dan jadikan orang yang husnul khatimah, jadikan orang kaya dunia di akhirat. Allah akan mencatat seperti itu. Barakallahu fikum. Mungkin hanya ini yang menjadi penyamakan bagi antum-antum semuanya. Semoga antum-antum menjadi orang-orang yang berkah di dunia dan di akhirat. Semoga dijauhkan dari segala kesalahan. Yang mana kesalahan itu yang namanya manusia tidak luput yang namanya kesalahan. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan. Baiklah, kita baca Fatihah satu kali kepada ayahanda kita. Semoga kita jadikan orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya abu yadi bin akhirin an waja'an ya'uni wa awliya fi dunya wal akhirah wa anna wa ja'ala husnul khatimah bi sirril Fatihah. Nah, dulu